Halo semuanya, suaraku kedengeran nggak ya? Dengar Mas. Oke, kita 20.45 kita mulai ya. Oke, kita langsung mulai aja ya buat persiapan buat besok. Jadi, kalau dari tahun aku itu kan responsinya ada kardio sama respi. Tapi kalau di tahun kalian itu harusnya cuma kardio doang sih. Jadi buat respinya kayaknya nggak keluar, harusnya. Terus juga kalau dari tahun lalu, kalau dari soal tahun lalu kan kebanyakan soalnya respi ya. Nah, berarti kalau tahun ini full kardio, jadi mungkin aja soal tahun lalu yang kardio keluar lagi, terus ada soal-soal baru. Karena kan full kardio doang. Jadi kita pelajari yang kardio ya. Dan pertama itu, buat PPT yang pertama itu ada yang fisiologi jantung. Kita ada tiga LO ya, ada anatomi, cardiac output, sama cardiac cycle. Harusnya mungkin kalian juga udah belajar mandiri ya. Untuk anatomi jantung itu yang harusnya kalian udah responsi juga ya, Anat. Itu kan ada 4 ruangan. Ya, ada atrium kanan, terus ventrikel kanan, atrium kiri, sama ventrikel kiri, ya kan? Dan juga terdapat 4 katup di jantung. Ada katup AV. Katup AV ini dibagi menjadi dua. Ada AV ini kan namanya atrium ventrikular. Berarti yang memisahkan atrium sama ventrikel. Nah, itu ada dua jenis katup tuh. Yang pertama tuh ada katup trikuspid, trikuspid sama katup bikuspid atau mitral. Itu adalah yang memisahkan, kalau trikuspid berarti atrium sama ventrikel kanan, kalau yang bikuspid berarti atrium dan ventrikel kiri. Terus juga selain katup AV juga terdapat katup semilunar di jantung ya. Dibagi dua juga. Kalau misalnya yang ke arah pulmonal berarti katup pulmonal namanya. Kalau yang ke arah seluruh tubuh berarti itu ke arah pembuluh aorta berarti itu namanya katup aorta. Itu empat katup di jantung sama empat ruangan. Terus untuk kelistrikan jantung, jantung itu yang pertama tuh ada S-anode. S-anode itu adalah inti dari listrik dari jantung. Jadi yang mengeluarkan listrik paling kuat itu adalah S-anode. Nanti S-anode bakal ngalir, itu kan S-anode lokasinya di atrium kanan. Nanti dia bakal ngalir ke atrium kiri melalui Beckman bundle. Terus dia bakal menuju ke ventricle melewati AV node. AV node ini punya mekanisme khusus, dia bakal menahan listrik jantung selama 0,1 detik. Jadi atrium bakal berkontraksi 0,1 detik kemudian baru ventrikel kita berkontraksi. Makanya jantung kita duk-duk gitu. Tujuannya supaya ventrikel dan atrium tuh nggak berkontraksi bersamaan. Nah, nanti dari AV node dia bakal mengalir ke bawah menuju septum interventricularis, itu bundle His atau bundle Brenkus bundle ini, dan bundle His. Nanti dia bakal menuju ke masing-masing ke ventrikel kiri dan ventrikel kanan melewati serabut Purkinje. Itu ya buat anatomi jantung. Terus ini ada mekanisme dari katup jantung. Jadi katup jantung itu, ini penting ya, katup jantung terbuka kalau katup jantung itu kan bakal memisahkan dua ruangan ya guys. Ada ruangan yang sebelum sama sesudah ya. Nah, yang perlu aku ingetin lagi, darah itu bakal ngalir dari ruangan yang tekanannya tinggi ke tekanan yang rendah ya. Dari tekanan tinggi air atau darah itu dari tinggi ke rendah. Nah, katup itu kebuka kalau ruangan sebelumnya itu lebih rendah daripada sesudah.
ruangan sebelum lebih tinggi daripada sesudah. Kalau seperti ini, katupnya bakal kebuka. Contohnya, kan atrium dulu baru ventricle. Berarti sebelumnya itu atrium, sesudahnya ventricle. Kalau atriumnya lebih tinggi tekanannya dibanding ventricle, maka katupnya bakal kebuka. Nah, sebaliknya, kalau yang sebelumnya itu lebih kecil daripada sesudah atau sesudahnya lebih besar, maka katupnya bakal ketutup. Gitu ya. Itu mekanisme dasarnya sih. Kayak gini nih. Bakal kebuka, tapi kalau darahnya bakal membalik ke ruangan sebelumnya, nanti dia bakal ketutup. Itu buat anatomi dari katup jantung dan ruangannya. Aman lah ya itu ya anatomi ya. Selanjutnya kita ke cardiac cycle. Cardiac cycle ini tuh kayak siklus peredaran darah kecil. Siklus peredaran darah di jantung. Nah, intinya itu cardiac cycle itu dibagi menjadi dua secara besar. Siklus pada jantung. Ada diastol sama sistol. Bedanya apa? Kalau diastol itu adalah fase ketika darah masuk ke jantung ya. Darah masuk ke jantung. Tapi kalau sistol itu kebalikannya, pumping. Berarti darah keluar dari jantung. Itu bedanya ya, sistol sama diastol. Nah, kalau itu secara besar, secara garis besar. Habis distol dulu, habis itu sistol, habis diastol, habis itu sistol, kayak gitu terus. Tapi kalau secara rincinya itu ada ini, ada mekanisme yang lebih rincinya. Ini kita lihat dari POV ventricle kiri ya, ventricle kiri. Nah, yang seperti kalian tahu, darah itu kan bakal ngalir dari atrium ke ventricle. Dari ventricle baru dia menuju ke pembuluh. Entah itu pembuluh aorta atau enggak pembuluh pulmonal. Kalau ventricle kiri berarti ke aorta, kalau ventricle kanan berarti ke arteri pulmonal. Oke, next. Kita lihat nih diagramnya. Ini tuh lumayan tricky sebenarnya buat memahaminya. Tapi coba aku jelasin ya. Jadi untuk diagram ini semakin ke kanan berarti volumenya bakal naik ya kan. Kalau semakin ke atas maka pressure-nya atau tekanannya bakal naik. Kita lihat nih dari nomor 1. Nomor 1, katup mitral kebuka. Katup mitral itu kan katup yang membatasi atrium kiri dengan ventricle kiri kan. Otomatis darah dari atrium kiri bakal masuk ke ventricle kiri, ya kan? Dan masuknya itu secara pasif. Maksudnya secara pasif itu adalah ya airnya ngalir aja karena dari atas ke bawah, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Makanya volumenya bakal semakin ke kanan nih, kalian lihat ke kanan. Sampai fase kedua. Fase kedua ini atriumnya berkontraksi. Oh ya, aku lupa juga nih. Sebelum kalian memahami ini, kalian juga harus tahu kalau semakin tinggi, semakin banyak darah di dalam suatu ruangan, misalnya ini darah dalam satu ruangan, semakin banyak, maka yang terjadi adalah tekanan pada ruangan tersebut bakal naik juga. Semakin tinggi volume darah di dalam satu ruangan, maka semakin tinggi juga tekanan. Kebalikannya juga, kalau misalnya darah dalam satu ruangan itu, ruangan ini maksudnya ventricle atau atrium ya, turun, maka tekanan pada ruangan tersebut bakal turun, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Atrium kan berkontraksi, otomatis darah semakin banyak mengumpul di ventricle kiri, ya kan? Ketika darah makin banyak di ventricle kiri nih, semakin ke kanan garis merahnya. Otomatis kita lihat nih yang di sini. Darahnya makin banyak, otomatis tekanannya bakal naik kan? Makanya kalian lihat nih, udah dia masuk secara pasif, terus dipompa lagi sama atrium darahnya. Otomatis darah yang di ventricle kiri bakal semakin banyak. Dan ketika darah makin banyak, maka dia bakal naik tekanan ini. Bakal naik tekanannya ke nomor 3 dan 4. Nah, ketika ventricle kirinya udah penuh sama darah, yang terjadi apa?
tekanan di ventrikel kiri semakin naik. Nih yang ini, tekanan di ventrikel kiri bakal semakin naik. Dan sampailah di suatu titik tekanan ventrikel lebih tinggi daripada tekanan di atrium. Berarti kan tekanan di sesudah katup lebih tinggi daripada tekanan di sebelum katup kan yang ini. Otomatis katupnya bakal ketutup sehingga AV-nya bakal ketutup nih, katup mitralnya ketutup di nomor 3 dan 4 nih. Makanya volumenya stuck nih di sini. Volumenya nggak ke kanan lagi. Cuman stuck di sini. Nah, arusnya darahnya itu kan bakal menuju ke aorta kan, teman-teman. Tapi katup itu bisa kebuka kalau tekanan sesudahnya itu lebih tinggi daripada sebelum katup. Lebih tinggi dari sebelum. Tapi pada nomor 4 ini, tekanan di aorta, yang dimana itu adalah ruangan sesudah katup, masih lebih tinggi daripada yang sebelum. Kalau misalnya yang sesudah katupnya masih lebih tinggi, berarti kan katupnya masih nutup tuh. Terjadilah fenomena isovolumetric ventricular contraction. Jadi dia volumenya stuck di sini doang nih, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Jadi dia volumenya nggak nambah, tapi tekanannya naik terus, karena kan ventrikelnya lama kelamaan ventrikel bakal kontraksi kan. Ketika ventrikel kontraksi, tekanannya itu kan ruangannya bakal semakin sempit. Kalau ruangannya semakin sempit, maka tekanannya bakal semakin tinggi. Otomatis tekanannya naik terus, sampailah di nomor 6. Di nomor 6 ini barulah akhirnya tekanan di ventrikel ini bisa lebih besar daripada tekanan di aorta. Akhirnya dia bisa mengalahkan tekanan aorta. Alhasil katup aorta pun kebuka. Nih, katup aorta kebuka nomor berapa itu? Nomor 5 ke 6 ini. Terus barulah darah mengucur keluar dari jantung. Makanya garis merahnya ke sebelah kiri karena volume di ventrikel itu berkurang. Karena pada ke aorta. Itulah namanya stroke volume ya teman-teman. Itu namanya stroke volume. Ini salah deh kayaknya, ini nomor 7 harusnya. Ini 7. Ini 6. Nah, kan darahnya keluar nih dari ventrikel. Keluar dari ventrikel, lama-kelamaan balik lagi ke ini tadi, yang konsep sebelumnya. Kalau darahnya dalam satu ruangan berkurang, maka tekanan bakal berkurang. Ya, nih tekanannya bakal berkurang tuh, tekanan di ventrikel. Sehingga tekanan aorta kembali menjadi lebih besar daripada si tekanan ventrikel. Gitu. Yang terjadi apa ketika ruangan sesudah katup itu lebih besar daripada sebelum. Nih, kalau misalnya yang sesudah itu lebih besar daripada sebelum, maka dia bakal ketutup. Makanya darahnya stuck lagi nih, darahnya berhenti di sini. Dia nggak ke kiri-kiri lagi karena katupnya udah tutup. Katupnya nutup, darahnya nggak bisa ke aorta karena tekanan aorta lebih tinggi dari ventrikel, tapi darah dari atrium yang harusnya masuk ke ventrikel masih belum bisa masuk nih, karena tekanan ventrikel tuh masih lebih besar daripada si atrium. Sama juga konsepnya. Nanti kan lama-lama ventrikelnya bakal relaksasi, tekanannya turun terus, sampai akhirnya si tekanan atrium bisa lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Makanya katupnya bisa kebuka. Gitu. Balik lagi ke nomor 1. Kalau misalnya ketika kontraksi itu namanya isovolumetric ventricular contraction, tapi ketika relaksasi ini namanya isovolumetric ventricular relaxation. Paham gak teman-teman? Soalnya ini lumayan tricky sih, dan mungkin belepotan juga kalau aku ngomongnya. Aman gak? Coba emot. Oke, aman ya teman-teman. Lanjut.
ini adalah cardiac cycle. Mungkin kalian juga bisa bisa paham bisa hafalin ini ketika darah keluar dari jantung itu namanya stroke volume ya. Ketika darah keluar dari jantung itu namanya stroke volume. Nah, oh ya aku udah lupa nih jelasin apa itu EDV sama ESV. Nanti deh di setelahnya ya. Lanjut kita belajar stroke volume. Nah, stroke volume itu adalah jumlah darah yang keluar dari jantung dalam sekali pompa. Ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya itu adalah stroke volume sama dengan EDV dikurang ESV. Apa itu EDV dan ESV? EDV itu adalah end diastolic volume. Dan ini diastol berarti. Dan ESV adalah end systolic volume. Nah, maksudnya apa? Sesuai namanya aja. Berarti kalau end diastolic volume berarti volume darah di akhir masa diastol. Berarti jumlah darah maksimal yang berada di jantung. Diastol itu kan mengisi jantung kan. Berarti ketika maksimalnya jantung, maks jantung itu adalah volume maks jantung itu adalah EDV. Dan ESV itu adalah end systolic volume. Berarti volume yang tersisa di jantung ketika fase sistol. Sistol itu kan fase darah keluar dari jantung tuh. Nah, yang keluar dari jantung itu nggak semua darah. Ada juga beberapa darah yang masih tersisa di jantung. Nah, darah sisa itulah namanya ESV. Darah sisa setelah fase stroke volume. Setelah stroke volume atau sistol lah. Nah, berarti kan jumlah total darah di jantung dikurang darah yang keluar. Dikurang darah yang tersisa. Berarti itulah stroke volume. Itu. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi stroke volume nih ya. Ini nanti deh kita bahas di PPT yang selanjutnya. Contohnya itu ada Frank-Starling Law. Nah, itu apa? Itu ada hukum yang mengatakan intinya semakin meregang otot jantung kita, maka kekuatannya bakal semakin kencang. Misalnya nih darah tuh semakin banyak yang masuk ke dalam jantung. Darah makin banyak, ya kan? Otomatis jantung kita makin meregang. Kayak balon kalau kalian masukin air banyak, otomatis kan balonnya bakal meregang kan. Nah, jantungnya bakal meregang dan kekuatan kontraktilnya itu, kekuatan jantungnya juga bakal semakin naik. Gitu. Mungkin kalian pernah ngisi air di balon ya. Balonnya sampai besar banget. Terus akhirnya kalian lepas dari keran, kan airnya bakal tersemprot tuh, bakal terkeluar dari balon kenceng. Coba, nah itu salah satu analoginya lah. Kalau misalnya kalian cuma ngisi dikit doang, pasti air yang keluar dari balon juga dikit doang, ya kan? Itu intinya Frank-Starling itulah. Terus juga ada juga tuh parasimpatis, simpatis, dan volume itu juga venous return mempengaruhi stroke volume. Jadi semakin tinggi venous return tinggi, maka kekuatan kontraktil jantung bakal makin tinggi, gitu ya. Karena apa? Karena hukum Frank-Starling tadi, semakin banyak venous return ini artinya adalah darah yang kembali ke jantung. Semakin banyak darah yang kembali ke jantung, maka jantungnya bakal semakin mengembang jantung, maka kekuatannya bakal semakin kencang gitu. Terus kita belajar cardiac output. Ini cardiac output itu apa? Jadi cardiac output itu adalah stroke volume dikali HR, heart rate. Jadi cardiac output itu maksudnya itu adalah berapa volume darah yang dipompa dari jantung dalam 1 menit. Gitu, itu adalah cardiac output, teman-teman.
Yang mempengaruhinya banyak banget tuh, ada banyak lah. Nanti kita pelajari di PPT selanjutnya. Oke, untuk PPT yang pertama ini udah aman belum? Untuk kardiak, yang paling penting sih cardiac cycle ini sih. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, aman ya. Kita lanjut ke mekanisme kerja jantung. Nah, kalian waktu dokter Ratna ngisi kuliah ada ikut nggak? Dokter Ratna pasti nyampainnya itu kayak mekanisme kan. Misalnya nih, ketika orang olahraga, HR-nya naik gitu. Misalnya pada orang shock hipovolemik, apa yang naik, apa yang turun. Nah, nanti kita bakal pelajari kayak gitu. Buat yang tekanan darah ini, PPT-nya ini tuh gimana ya? Bisa kalian pahami cuman dengan satu diagram aja. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tuh istilah-istilahnya. Yang pertama ini istilah resistance atau hambatan. Nah, itu nanti ingat ya, hambatan itu adalah TPR. Dan pembuluh darah kita itu bisa melakukan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Udah tahu juga ya bedanya apa? Vasokonstriksi berarti dia diameter mengecil ya. Kalau vasodilatasi berarti diameternya membesar. Itu istilahnya. Ini apa ini? Oh, ini untuk rata-rata diameter vena. Sorry. Terus barulah kita ke regulasi tekanan darah. Nah, tekanan darah itu rumusnya ini. Cardiac output dikali TPR. Nah, ini dia guys, diagram yang aku bilang. Diagram yang bisa bikin kalian paham. Aku coba jelasin lagi ya, dicoret-coret. Bentar. Nih. Jadi, tubuh kita sangat penting mempertahankan tekanan darah. Ya. Ini tekanan darah nih. Tekanan darah kita itu normalnya di 120 sampai 120/80 lah, atau sampai 100 gitu sistolnya. Dan tekanan darah manusia itu emang harus segitu guys, harus normal, nggak boleh terlalu tinggi dan juga nggak boleh terlalu rendah. Bakal banyak lah efek buruknya kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, tekanan darah ini yang mempengaruhinya itu adalah cardiac output atau CO, dan juga TPR atau total peripheral resistance, atau kita bilang aja hambatan ya. Hambatan di mana? Hambatan di pembuluh darah. Nah, cardiac output ini kan kita udah bahas ya tadi ya. Cardiac output itu yang mempengaruhi ada dua. Ada stroke volume, aku singkat aja ya. Stroke volume sama heart rate ya. Nah, kalau stroke volume itu yang mempengaruhi ada banyak guys. Stroke volume itu bisa dipengaruhi sama venous return. Terus bisa dipengaruhi sama kekuatan otot jantung. Terus juga bisa dipengaruhi sama ukuran jantung. Ya. Ukuran jantung dan HR manusia itu bisa dipengaruhi sama dua. Ada simpatis sama parasimpatis. Gitu. Terus udah selesai nih yang cardiac output. Kita lanjut ke yang hambatan. Yang hambatan ini ada beberapa tuh yang mempengaruhinya. Yang pertama ada viskositas atau kekentalan. Viskositas atau kekentalan. Kekentalan darah. Jadi kalau semakin kental darahnya, nanti kita bakal hubungkan deh. Nah, setelah viskositas yang mempengaruhi
hambatan itu adalah diameter darah. Diameter pembuluh darah itu dibagi dua kan, ada yang mengecil atau kontriksi sama dilatasi. Nih, ini kan berarti mengecil. Kalau dilatasi berarti melebar. Nah, sekarang kita bakal bahas mekanisme kompensasi, teman-teman. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, tubuh manusia itu pasti bakal mempertahankan tekanan darahnya itu di angka yang normal ya. Dengan cara apa? Nih banyak nih caranya nih, ada cardiac output lah, SV, HR gitu-gitu. Nah, sebenarnya aku kurang tahu ya kalau di responsi soalnya bakal tipe-tipe yang kayak gini, kayak soal cerita. Tapi kalau di UB itu banyak banget, sumpah banyak banget soal-soal yang kayak gini. Kayak misalnya orang yang terkena kecelakaan, terus volume darahnya berkurang, mekanisme kompensasi tubuhnya apa gitu. Jadi kita bakal pelajari di sini ya. Nah, jadi untuk tekanan darah itu kan dipengaruhi sama cardiac output dan hambatan. Misalnya, nih TD sama dengan CO dikali TPR. Nah, misalnya CO-nya naik, cardiac output-nya naik, otomatis tekanan darah bakal naik, ya kan? Jika cardiac output naik, maka tekanan darah bakal naik. Si hambatan juga, kalau hambatan naik, maka tekanan darah bakal naik juga, ya kan teman-teman? Kalau misalnya kalian lihat 1 dikali 1, 2, 3. Ini 2, ini 3. Gitulah. Pokoknya ini tuh sejajar lah, CO sama TPR ini sejajar. Kalau misalnya salah satunya naik, atau bahkan dua-duanya naik, maka tekanan darah bakal naik gitu. Kita bakal lihat di sisi cardiac dulu ya teman-teman. Misalnya nih, simpatis. Simpatis itu bakal membuat HR naik kan teman-teman. HR naik, maka HR-nya naik nih. Otomatis cardiac output-nya bakal naik juga kan. Karena semakin sering jantung pompa, ya darah yang dipompa juga semakin banyak. Cardiac output naik, jadi tekanan darahnya bisa naik. Nah, kalian udah kebaca nih, ternyata diagram-diagram kasta-kasta ini tuh mempengaruhi sampai ke tekanan darah. Coba kita lihat yang kekuatan otot jantung, atau venous return deh, venous return. Semakin banyak darah yang kembali ke jantung, nanti stroke volume-nya bakal naik. Nah, kalau stroke volume naik, cardiac output-nya bakal naik juga. Nah, ketika cardiac output naik, tekanan darah bakal naik juga. Gitu. Jadi semuanya ini bakal saling berkesinambungan, bakal saling mempengaruhi satu sama lain. Buat apa mempengaruhinya? Buat kalau misalnya salah satu dari mereka itu ada yang rusak. Kita ambil contoh yang patologisnya berarti ya, kita cari yang rusak. Misalnya ada orang kecelakaan, terjadi perdarahan hebat di kakinya. Otomatis kan darahnya berkurang tuh, sehingga darah yang kembali ke jantung tuh juga berkurang, venous return-nya berkurang. Menyebabkan apa? Menyebabkan stroke volume-nya berkurang. Nah, kalau stroke volume berkurang kan harusnya cardiac output-nya berkurang tuh. Cardiac output berkurang, tekanan darah juga berkurang gitu ya, sampai ke atas gitu, sampai ke tekanan darah. Tapi tubuh kita itu pintar banget. Tuhan menciptakan kita untuk mempunyai sistem kompensasi. Nah, ketika stroke volume-nya turun, otomatis tubuh kita bakal mendeteksi, wah bahaya nih, volume darah kita turun. Kita harus menaikkan HR. Nah, makanya tubuh bakal menaikkan HR. Makanya orang yang shock, orang yang stres, entah itu stres psikologis atau stres fisik ya, kayak kecelakaan gitu, HR-nya bakal naik. Karena apa? Karena pengaruh saraf simpatis. HR-nya bakal naik, otomatis nih, ini namanya sistem kompensasinya nih. Jadi mereka saling mentiadakan. HR-nya naik, yang harusnya bikin tekanan darah naik, bertemu sama
SV-nya turun yang membuat tekanan darah turun. Jadi dia saling meniadakan sehingga cardiac output-nya menjadi normal. Nah, itu namanya sistem kompensasi. Jadi kayak saling membantu satu sama lain. Jadi tekanan darahnya bakal tetap normal gitu. Nah, gitu ya. Itu contohnya kasusnya gitu. Atau kita lihat lagi kalau di sisi TPR atau hambatan ya. Misalnya nih, ada orang yang darahnya kental banget, darahnya kental banget, darahnya kental, berarti kan viskositasnya, darahnya kental berarti kan viskositasnya bakal naik, otomatis TPR-nya bakal naik kan. Nah, supaya tubuh kita mempertahankan TPR-nya nggak naik, tubuh kita bakal membuat diameter pembuluh darah kita bakal menurun melalui vasodilatasi. Nih, sehingga TPR-nya itu nggak dinaik. Jadi TPR-nya normal, sehingga tekanan darahnya juga ikut normal gitu. Intinya kayak gitulah guys. Misalnya nih kita lihat contohnya pada orang yang apa ya misalnya ya. Misalnya kita lihat orang yang perdarahan lagi, tapi kita lihat secara menyeluruh ya. Tadi kan kita udah lihat tuh perdarahan venous return menurun, SV-nya bikin turun. Salah satu cara kompensasi jantung adalah HR-nya dinaikin, terus kekuatan otot jantungnya juga dinaikin. Pokoknya selain itu dinaikin lah. Aduh. HR-nya dinaikin. Nah, yang dari sisi sebelah kanan juga mengkompensasi. Ketika cardiac output-nya mau turun nih, jadi tubuh kita bakal vasokonstriksi. Ketika orang shock, bakal vasokonstriksi nih. Sehingga diameternya bakal menurun. Ketika diameternya menurun, mengecil, otomatis hambatannya bakal naik. Nah, ini tuh paham lah ya. Kalau misalnya nih selang ketika nyiram bunga, selangnya normal, lebar seperti biasanya. Itu kan aliran airnya bakal biasa aja kan, bakal lemas lah airnya. Tapi ketika kalian pencet selangnya, nanti kan aliran darahnya bakal ngucur lebih deras. Nah, sama juga kayak darah. Kalau misalnya diameter pembuluh darah kita itu mengecil, maka tekanannya bakal menjadi tinggi. Kalau diameternya itu membesar, maka tekanan darah kita bakal mengecil gitu. Jadi hambatan lah. Kalau misalnya kontriksi mengecil, berarti kan hambatan yang harus dilewati oleh darah kita makin besar tuh. Otomatis hambatannya meningkat. Ketika hambatan meningkat, tekanan darah bisa meningkat. Kalau misalnya kebalikannya, kalau misalnya dilatasi, diameternya kan bakal menaik, nanti hambatannya bakal menurun. Terus tekanan darah bisa menurun. Misalnya pada orang yang misalnya ya, pada orang yang shock tadi deh, ketika shock nanti diameternya bakal dikecilin sama tubuh. Supaya apa? Mengecilkan diameter pembuluh darah supaya TPR-nya naik. Ketika hambatannya naik, tekanan darah bisa naik. Dari sebelah sisi kiri kan bakal nurun tuh, ya kan? Karena darahnya berkurang. Tapi karena TPR-nya naik, otomatis ada yang naik satu, ada yang naik turun, ada yang turun satu, jadi efeknya saling mentiadakan lagi. Jadi tekanan darah bisa normal lagi. Intinya gitu guys. Intinya diagram ini sih. Jadi tekanan darah dipengaruhi cardiac output, TPR gitu. Misalnya pada orang yang ada sumbatan lah, ada kolesterol misalnya pada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya berarti otomatis bakal mengecil kan, karena ada sumbatan-sumbatan. Makanya orang-orang yang kolesterol, yang punya sumbatan-sumbatan di pembuluh darahnya, itu hampir selalu diiringi sama hipertensi. Kenapa bisa hipertensi? Karena ini tadi, hambatannya meningkat. Ketika hambatan meningkat, maka tekanan darah bisa meningkat. Gitu, teman-teman. Nah, ini
kalau misal kontriksi ini kan dipengaruhi sama ini ya, dipengaruhi sama apa namanya, simpatis. Kalau yang dilatasi itu dipengaruhi sama parasimpatis in general ya, nggak semuanya, tapi nanti kita kasih tahu yang pengecualian gitu. Ini buat yang mekanisme kompensasi tekanan darah, udah paham belum teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Nah, ini buat yang tekanan darah. Ini tuh adalah regulasi cepat ya. Ini tuh adalah regulasi cepat, teman-teman. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah saraf simpatis sama parasimpatis. Nih, simpatis sama parasimpatis. Parasimpatis. Nah, itu mempengaruhinya yaitu tadi dia simpatis, berarti dia bakal meningkatkan heart rate. Terus dia bakal meningkatkan vasokonstriksi. Terus dia bakal menurunkan bakal menaikkan periferal gitu. Nah, kalau parasimpatis berarti kebalikannya. Nah, itu kalau yang cepat. Ada namanya regulasi lambat. Kalau regulasi lambat ini berarti yang bermain itu adalah hormon. Hormon yang kita pelajari itu ada dua, ada RAAS sama N-natrium arterial peptide, ada NAP. Bedanya apa? Nih. Bedanya itu kalau yang lambat itu, yang pertama kita pelajari RAAS ya. Mungkin kalian yang blok lalu udah belajar kan di histologi, pada ginjal itu terdapat terdapat juxtaglomerular ya kan. Juxtaglomerular itu fungsinya untuk mengeluarkan renin. Ketika apa? Ketika tekanan darah menurun. Misalnya nih tekanan darah menurun. Semua darah kita kan bakal lewat ke ginjal ya. Terus ginjal bakal mendeteksi tuh, ada baroreseptornya tuh, ada reseptornya lah. Wah, kok tekanan darah yang lewat ginjal menurun nih. Nah, ketika tekanan darah di ginjal menurun, ginjal bakal mengeluarkan renin. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk mengubah angiostensinogen, yang ini angiostensinogen, kalau nggak salah berada di hepar dia, menjadi angiostensin 1. Itu renin itu ya, nogen. Menjadi angiostensin 1, aku singkat aja ya. Nah, angiostensin 1 ini nanti bakal diubah oleh ACE di paru-paru menjadi angiostensin 2. Nah, angiostensin 2 ini akan menyebabkan beberapa mekanisme nih. Nah, angiostensin 2 bakal menyebabkan vasokonstriksi yang udah kita pelajari tadi tuh. Vasokonstriksi bakal meningkatkan hambatan. Nih, hambatan naik. Ketika hambatan naik, maka tekanan darah bisa naik kembali. Makanya bisa normal lagi kan. Kalau turun nanti bisa naik lagi. Angiostensin 2 juga membuat kita makin haus. Terus juga bisa membuat Na reabsorption. Terus juga angiostensin 2 ini akan mengaktifkan hormon namanya aldosteron. Fungsinya aldosteron itu adalah untuk menyerap natrium dari urin kita. Jadi kan di nefron tubulus distal proksimal di ginjal kita kan terjadi reabsorpsi natrium kan. Nah, ketika natrium kita serap banyak, maka natrium di pembuluh darah tuh bakal naik tuh. Natrium di pembuluh darah bakal naik. Natrium ini sendiri sifatnya mengikat air. Nah, jadi ketika natrium di pembuluh darah banyak, air-air di usus kita, air-air di nefron kita, air-air di antar sel tubuh kita bakal keserap masuk ke dalam pembuluh darah. Air di pembuluh darah bakal naik. Otomatis apa? Volume darah bakal naik. Nah, balik lagi tuh ke kasta yang aku bikin tadi tuh.
ketika venous return-nya naik, nanti stroke volume-nya naik, cardiac output-nya naik, sehingga tekanan darahnya bisa menjadi naik, gitu ya. Paham ya konsepnya? Jadi, saling berhubungan lah ini nanti. Jadi RAS itu bakal meningkatkan volume darah dan juga bakal membuat vasokonstriksi biar tekanan darah naik. Itu untuk RAS. Selanjutnya tuh ada juga yang ANP, atrial natriuretic peptide. Nah, itu tuh hormon yang keluar. Kalau RAS tadi kan aktif kalau tekanan darah turun. Nah, kalau ANP itu aktif ketika kebalikannya, kalau tekanan darahnya tinggi. Jadi ANP ini letaknya ada di jantung. Jadi ketika ketika tekanan darahnya terlalu tinggi, jantung bakal mendeteksi nih, wah ini darah yang lewat jantung nih terlalu tinggi nih tekanannya. Dia bakal mengeluarkan ANP, terus bisa membuat tekanan darah menjadi turun. Dengan cara apa? Dengan cara ya ini tadi, dengan cara diameternya diturunkan, diameternya dinaikkan, vasodilatasi, terus kekuatan otot jantung diturunkan supaya SP turun, cardiac output turun, tekanan darah turun gitu. Gitu teman-teman. ANP. Terus juga ada ADH. ADH ini sama cara kerjanya kayak aldosteron. Jadi dia itu bikin haus. Jadi kalau misalnya kita bikin haus, kalau kita dibikin haus sama tubuh, otomatis kita banyak minum. Kalau kita banyak minum, volume darah kita meningkat. Kalau volume darah meningkat, berarti stroke volume bakal meningkat. Kalau stroke volume meningkat, maka cardiac output-nya bakal meningkat. Kalau cardiac output-nya meningkat, maka tekanan darahnya bakal meningkat. Nah, intinya gitulah, teman-teman. Jadi semuanya bakal saling berhubungan nih. Meningkat satu, nanti di atasnya meningkat, di atasnya meningkat, di atasnya meningkat, sehingga tekanan darah meningkat. Kalau ada yang turun, nanti ke atas-atasnya bakal turun juga. Kalau nggak diimbangi sama kompensasi. Tapi kalau diimbangi sama kompensasi, nanti bakal normal hasilnya. Itu buat ANP. Aman nggak teman-teman buat regulasi cepat dan lambatnya? Oke, aman ya. Terus kita lanjut ke ini. Fungsi kalau terjadi sebuah latihan fisik sama posisi tubuh. Kalau posisi tubuh, jadi darah yang ada di kaki kita kan harus menuju ke jantung nih. Ini kaki kan. Ini jantung kita. Kan harus menuju jantung. Dan itu melawan gravitasi. Ya, jadi ketika orang yang berdiri, itu dia tekanan darahnya harus melawan gravitasi. Berbeda sama orang yang berbaring. Ketika orangnya berbaring, kan gravitasinya nggak ada, darahnya cuma perlu berjalan horizontal kan, nggak vertikal. Jalannya cuma kiri kanan doang, nggak ke atas bawah kayak orang berdiri. Berarti dia nggak perlu melawan gravitasi. Nah, ketika orang yang berbaring atau duduk ini tiba-tiba berdiri, nih, otomatis misalnya nih tekanan darahnya itu 1 berapa ya? Misalnya tekanan darahnya itu 100 deh, ya. Ketika dia berdiri, otomatis kan gravitasi bakal menarik darahnya ke bawah. Nah, tekanan darah 100 ini nggak cukup untuk menarik menarik darah kembali ke jantung. Ketika berbaring 100 ini memang cukup, tapi ketika dia berdiri, karena dia harus melawan gravitasi, nah si pembuluh darahnya itu, si darahnya itu nggak cukup tuh kembali ke jantung. Makanya ketika orang yang tiba-tiba berdiri habis dari tidur, itu agak-agak kunang-kunang atau pusing, nah itu namanya hipotensi ortostatik. Terjadi karena ini tadi, karena tekanan darahnya belum menyesuaikan. Tapi kan berlangsungnya cuma sebentar. Kenapa cuma sebentar? Karena akhirnya, nih, reseptor yang mendeteksi perubahan tekanan darah pada tubuh kita, reseptornya itu akan mendeteksi nih, wah
tekanan darah 100 ini nggak cukup buat berdiri, harus dinaikin. Nah, jadi dia bakal meningkatkan simpatis. Simpatis itu bagaimana, apa yang dipengaruhi simpatis? Yaitu tadi, venous return-nya bakal ditingkatkan, HR-nya bakal ditingkatkan, terus yang terjadi apa ketika HR dan SV ditingkatkan, cardiac output bakal ditingkatkan. Ketika cardiac output meningkat, tekanan darah meningkat, gitu ya. Intinya kena satu sampai ke atasnya juga bakal berpengaruh. Terus simpatis juga membuat vasokonstriksi nih. Nih simpatis bakal membuat vasokonstriksi. Diameternya bakal menurun. Ketika diameternya menurun, hambatannya kan bakal meningkat tuh karena semakin sulit kan darah buat masuk ke dalam pembuluh darah yang mengecil. Otomatis hambatannya meningkat. Ketika hambatan meningkat, tekanan darah meningkat. Nah, jadi kayak gitulah mekanisme kompensasi tubuh kita. Terus, nah ini yang aku bilang tadi teman-teman, yang ada mekanisme khusus. Ketika kita olahraga, HR kan naik. Tandanya apa? Ketika kita olahraga, HR naik, tandanya kan aktivasi saraf simpatis kan. Ya kan? Tapi dari tadi aku bilang, kalau simpatis itu bikin vasokonstriksi. Tapi berbeda pada orang yang lagi olahraga, teman-teman. Ada terjadi local response pada otot skeletnya. Nah, jadi pembuluh-pembuluh darah yang ada di otot-otot skelet orang yang lagi olahraga, waktu dia terkena sistem simpatis yang harusnya dia kontriksi, malah vasodilatasi kalau orang lagi olahraga. Nah, jadi bakal vasodilatasi. Buat apa? Karena kan ketika orang olahraga, dia butuh banyak oksigen kan, dan otomatis pembuluh darahnya bakal melebar biar makin banyak darah yang masuk ke bagian tersebut, makin banyak oksigen yang tersalur ke bagian tersebut. Ini pengecualian aja sih. Jadi ketika simpatis, yang lainnya kontriksi, tapi pada otot skelet, dia bakal vasodilatasi. Gitu. Jadi skeletal muscle-nya itu bakal terairi sama darah dengan baik. Karena kan ketika orang olahraga, dia butuh banyak darah, butuh banyak oksigen untuk ototnya. Gitu. Udah selesai deh untuk mekanisme tekanan darah. Untuk tekanan darah tuh yang kayak gini lah. Udah aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu atau masih bingung? Atau aku ngomongnya nggak jelas tadi? Kalau aman coba emot. Oke, ya. Dah, kita udah selesai 2 PPT. Tadi kita belajar PPT fisiologis jantung dan cardiac cycle itu udah aman. Terus ke sistemik lagi, tekanan darah juga udah aman. Kita lanjut ke VO2 max. Nah, VO2 max itu ada yang tahu nggak apa artinya? Nah, jadi VO2 max itu adalah seberapa efisien tubuh menggunakan oksigen. Efisien tubuh menggunakan oksigen. Nah, kalau misalnya orang bilang VO2 max itu apa? VO2 max itu seberapa banyak tubuh menghirup oksigen. Itu salah, guys. Jadi, seberapa banyak tubuh bisa menggunakan oksigen. Yang mempengaruhinya itu banyak. Kalau misalnya ada orang yang bisa menghirup oksigen banyak nih, tapi eritrositnya rusak, eritrositnya nggak bisa mengangkut oksigen, hemoglobinnya turun, ya otomatis VO2 max-nya bakal turun karena oksigennya nggak kepake gitu. Intinya berapa efisien, karena VO2 max ini adalah kerjasama dari sistem respirasi, terus sistem kardiovaskuler, sama sistem peredaran darah, terus sama sistem sel gitu. Kalau misalnya selnya nggak bisa menerima oksigen, walaupun oksigen yang masuk ke tubuhnya banyak, ya sama aja, VO2 max-nya bakal turun, selnya bakal cepet capek. Oke, kita lanjut ya. Pada orang, VO2 max itu kan sangat identik sama olahraga ya. Nah, untuk olahraga itu
ada, kita sebutnya itu ada dua tipe otot. Yang pertama tipe otot 1, terus tipe otot 2. Tipe otot 2 ini dibagi dua, ada tipe 2A sama tipe 2B ya. Tipe 1 ini bisa dikatakan namanya itu, pendengar nggak? Serabut merah, otot serabut merah. Serabut merah. Nah, serabut merah itu fungsinya untuk oksidatif atau aerobik. Nah, itu tuh kayak, makanya disebut serabut merah, teman-teman. Dikatakan serabut merah karena banyak pembuluh darah di sana. Ya kan? Oksigen itu kan asalnya dari pembuluh darah. Ketika banyak oksigen, ketika dia itu aerobik, berarti pembuluh darahnya banyak. Ketika pembuluh darahnya banyak, dikatakanlah serabut merah. Tuh. Kalau yang tipe 2, ini sama aja sih. Namanya itu serabut putih. Kenapa serabut putih? Berarti kebalikannya. Dia itu pembuluh darahnya dikit. Karena dia itu nggak butuh darah untuk menghasilkan energi. Dia nggak butuh oksigen. Menghasilkan energinya dari mana? Dari ini sistem fosfokreatin sama sistem glikogen asam laktat gitu. Glikogen sama asam laktat ya. Kalau misalnya tipe 1A itu kalau nggak salah yang 1A itu adalah yang asam laktat glikogen ini. Kalau yang 2B itu adalah yang fosfokreatin. Jadi perbedaannya itu di mana? Perbedaannya itu adalah di intensitas dan kecepatan otot-otot ini dalam membuat oksigen. Kalau merah, kita mulai dari bawah aja ya. Kalau merah nih, lihat. Ini kan otot merah tuh, serabut yang sistem aerobik. Dia itu butuh darah dan butuh oksigen. Ketika pembuatan energi membutuhkan oksigen, pembuatannya itu lama. Pembuatannya lama, tapi hasilnya itu banyak. Jadi sekali buat tuh bisa 30 berapa ATP gitu. Melalui siklus Krebs, terus glikolisis. Ini kalian pelajari 1.3 nggak sih kalau nggak salah. Nah, itu kalau yang serabut merah. Kalau yang serabut putih, kebalikannya berarti. Itu energi yang dia menghasilkan energinya itu cepat. Nah, tapi dikit. Jadi fosfor, kreatin, sama glikogennya itu cuma dikit doang tersedia di otot. Jadi ketika dipakai paling cuma bertahan berapa detik gitu atau 1 menit paling lama, ya bakal habis, jadi bakal capek. Nah, karena perbedaan konsep pembuatan energi ini juga membuat perbedaan dalam penggunaan otot. Ini bisa dibaca ya untuk ATP-nya berapa lebih banyak, terus ya bedanya, penting aku bilang aja lah bedanya itu. Dan penggunaannya. Ini adalah anaerobik. Ini kebalikan dari aerobik ya. Kalau kebalikannya berarti anaerobik. Dia nggak butuh oksigen. Kalau ini berarti aerobik. Kalau aerobik tadi apa teman-teman? Aerobik berarti yang merah. Yang merah berarti apa? Berarti yang tipe 1. Ya. Kalau yang anaerobik berarti tipe putih. Berarti tipe berapa? Tipe 2. Jadi ketika putih itu digunakan ketika orang yang intensitas tinggi, tapi durasinya sebentar, durasi rendah. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak orang sprint 100 meter, atau orang renang gaya kupu-kupu. Itu kan meledak-meledak kan? Atau ya inilah, lompat tinggi jauh, atau angkat berat, orang lagi deadlift 120 kg gitu. Itu kan intensitasnya tinggi banget tuh. Kayak butuh energi yang banyak banget untuk bisa dilakukan. Itu pakai serabut putih. Tapi durasinya rendah. Makanya orang paling hebat di dunia pun paling kalau sprint ya berapa lah, nggak sampai 1 jam lah. Mana bisa dia orang sprint 1 jam, karena energi dari serabut putih itu dikit, dan kalau udah habis ya bakal capek.
Berbeda sama yang merah. Kalau yang merah ini kebalikannya, berarti intensitasnya rendah tapi durasinya lama, ya. Contohnya itu orang yang maraton. Maraton kan lambat kan, nggak kayak orang sprint. Maraton itu jogging misalnya. Itu kan sekali jogging bisa sejam, tapi dia masih kuat-kuat aja karena intensitasnya rendah walaupun durasinya lama. Dan dia itu menggunakan serabut yang merah untuk menghasilkan energi. Contohnya lagi adalah main ski, terus ada skating 10 kilo. Jadi kayak yang santai atau kayak kayak kita sehari-hari lah, kita sehari-hari kayak belajar, duduk, makan, minum, sholat, itu pakai yang merah karena intensitasnya rendah. Putih ini kalau intensitasnya tinggi, seperti sprint ya, lompat jauh, terus sebagainya gitu. Barulah kita lanjut ke VO2 max. Tapi udah aman ya buat yang otot, harusnya aman lah, mudah banget lah itu. VO2 max ini tuh yang aku bilang tadi kan, maksimal maksimal oksigen yang dapat ditangkap oleh paru-paru dan diedarkan oleh sistem kardiovaskular. Jadi mereka berkolaborasi lah. Kalau misalnya kamu bisa nangkap oksigen banyak, tapi kardiovaskular kamu nggak bisa mengedarkan oksigen tersebut, sama aja, VO2 max-nya bakal rendah. Gitu. Nah, itu adalah VO2 max tuh. Nah, misalnya kita lihat pada diagram ini nih. Jadi oksigen yang dipakai itu lama-lama kan bakal naik. Nah, nanti pada suatu masa, nanti oksigennya itu bakal nge-stuck nih. Terjadilah steady rate VO2. Kenapa? Karena tubuhnya udah nggak bisa lagi menggunakan oksigen. Jadi bakal stuck aja segini gitu. Nanti lama-lama dia bakal kecapean tuh. Lama-lama dia bakal kecapean pasti. Karena olahraganya bakal naik terus, tapi oksigennya stuck aja di sini. Nah, itu namanya steady rate. Nah, terus apa lagi ya? Ini ada faktor-faktornya yang mempengaruhi. Sama nih ventilasi paru. Ini baca-baca aja ya. Untuk faktor yang mempengaruhinya ada ventilasi paru, ada kapasitas difusi, curah jantung. Ini adalah yang mempengaruhi dari VO2 max lah intinya. Nah, ini kayaknya nih suka keluar deh di responsi. Mungkin ya. Nih kalian tahu nggak kenapa atlet itu HR istirahatnya rendah? Nah, kenapa? Aku langsung contoh aja ya, contoh sederhana banget. Misalnya nih manusia. Manusia itu dalam 1 menit membutuhkan 100 liter darah yang harus diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, misalnya nih orang biasa nggak pernah olahraga ya. Dia itu kapasitas jantungnya sekali pompa bisa menyebarkan misalnya 1 liter deh. Nah, coba berarti jantungnya harus berdenyut berapa kali supaya angkanya 100? 100 kan? Nah, paham ya? Misalnya orang biasa kapasitas jantungnya cuma 1 liter dalam sekali pompa, yang dimana manusia itu butuh 100 liter nih. Berarti dia harus memompa jantungnya sebanyak 100 kali supaya dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi ini adalah atlet. Atlet ini sering olahraga. Otomatis jantungnya itu hipertrofi, teman-teman. Jadi jantungnya itu makin besar. Jadi darah yang masuk bisa semakin banyak, terus darah yang dikeluarkan dari jantung itu bisa semakin banyak. Jadi sekali pompa itu bisa lebih banyak. Anggaplah dia itu sekali pompa bisa 4 liter. Ya, janganlah terlalu banyak. 2 liter deh. 2 liter sekali pompa. Nah, dengan kebutuhan yang sama, 2 kali berapa supaya 100? Berapa kali dia berdenyut supaya bisa mencapai 100? 50 doang kan. Nah, makanya kenapa
atlet itu HR-nya rendah, cuma 50 doang dibanding orang biasa yang sampai 100. Karena itu tadi, jantungnya sekali pompa udah bisa 2 liter. Jadi dia berdenyutnya cuma 50 kali doang per menit. Toh hasilnya sama-sama 100, sama-sama cukup gitu. Itu konsepnya, paham ya teman-teman? Jadi kenapa atlet itu bisa, nih, isi sekuncupnya 75, frekuensinya 75. Kalau misalnya atlet maraton, isi sekuncupnya itu bisa lebih, bisa sampai 105. Jadi 75 dikali 75 berapa ya? Nih, 5, 6, 25. Jadi untuk mencapai 5, 6, 25 tuh jantungnya harus berdenyut 75 kali. 5, 6, 25. Tapi kalau orang yang mempunyai isi sekuncupnya 105, untuk mencapai 5.625, kita bagi 105, hasilnya tuh 53, 50-an lah, sekitar segitu. Makanya tuh bisa lebih rendah daripada orang biasa. Karena perbedaan stroke volume. Stroke volume sama isi sekuncup itu sama aja, beda bahasa Indo satu, bahasa Inggris satu. Udah. Itu perbedaan atlet. Ini juga yang aku bilang tadi ya, local response. Pada orang olahraga akan terjadi vasodilatasi pada muscle apa namanya, skelet muscle-nya. Gitu. Udah selesai yang VO2 max. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman yang VO2 max? Udah banget kok harusnya. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ke praktikum. Sebenarnya praktikum nih, kalian tinggal baca-baca aja sih. Nggak ada yang perlu dipahami. Ya, ini oh ya, aku lupa jelasin nih, tekanan nadi itu adalah sistol dikurang tekanan diastol. Itu adalah tekanan nadi. Ya, mudah ya. Itu dihafal satu. Takutnya keluar, tapi aku nggak tahu sih soalnya kayak gimana. Terus pemeriksaan tekanan darah, kalian lihat aja nih step-stepnya, terus ya langkah-langkah, terus pemeriksaan nadi juga di mana aja dan apa yang paling optimal gitu. Siapa tahu soalnya kayak ya meraba palpasi nadi paling kuat di mana, atau juga sih paling kuat kan berarti di karotis kan, yang paling dekat sama jantung. Ya gitu-gitulah. Ini langkah-langkah. Ini juga kalian harusnya udah di luar kepala lah ya. Nilai normal nadi itu 60 sampai 100. VO2 max ini ya, ini yang tadi tuh udah dijelasin juga faktor yang mempengaruhi. Terus pengukuran. Ini juga alat bahannya kalau tahun lalu keluar sih kayaknya ya. Pelajari itu alat bahan sama cara kerja. Metronomnya 90 kali per menit, ingat. Terus nomogram Astran. Kalian udah paham belum sama nomogram Astran, gimana cara pakainya? Tinggal tarik garis, paham ya? Kalau belum paham, coba emot. Jangan emot deh, coba bilang belum paham. Tapi udah paham lah ya harusnya. Udah paham ya? Nomogram Astran itu nanti masukin ke rumus. Rumusnya mudah banget, kayak ini berapa angka yang didapatkan dari nomor gamma Astran, misalnya 42 dikali usia dibagi berat badan dikali 1000, udah. Usia, faktor koreksi umur, tapi faktor koreksi umur tuh 1 sih angkanya di sekitar sini, jadi ya udah kali 1 aja. Ini hasil. Kalau mau hafalin hasil nggak apa-apa sih range-nya, tapi hasilnya ini beda-beda setiap versi. Dan soalnya kayaknya nggak mungkin lah soalnya nanya VO2 max 31 itu termasuk kategori apa, kayak nggak semudah itu deh, pasti bakal lebih analisis. Terus ini juga ergo cycle, ingat nih kayuhannya tuh 50 rpm, pemanasan dulu 5 menit ya. Terus cara menghitung HR max,
HR target dulu. HR max 220 dikurang usia, ini ingat ya. Terus HR target 60 sampai 80% dikali HR max. Misalnya aku 20 tahun, berarti kan HR max-nya 200. 60% sampai 80%-nya itu sama dengan berapa tuh? 4 kali 3, 120 sampai 160. Udah kok. Ini juga sama aja. Udah deh. Sama kalau di tahun lalu tuh kalau nggak salah keluar deh kenapa Ergocycle lebih baik daripada Astran. Bilang kalau nggak salah itu jawabannya karena bebannya bisa ditingkatkan. Kalau Astran kan bebannya itu aja. Berat badannya segitu-segitu aja. Tapi kalau Ergocycle bebannya kan bisa ditambah di alat sepeda ratusan juta itu. Gitu. Buat materinya cukup sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah sejam juga kan? Yang lain, apakah sudah aman buat materi visionya? Mana nih? Aman ya teman-teman. Kalau misalnya ada soal atau misalnya ada sesuatu yang belum paham atau masih bingung, chat aku aja nggak apa-apa, ntar aku balas. Ya, oke, kalau begitu, kalau udah selesai materi PPT-nya udah empat-empatnya udah kita bahas. Semoga besok kalian mudah deh responsnya, semoga 100 semua, amin. Dan apa? Dan kalau udah nggak ada lagi, aku cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang nggak jelas. Terima kasih semua teman-teman yang udah ikut, yang udah nyimak. Aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama semangat. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas, mau nanya dikit boleh, Mas? Oh iya, apa tuh? Kan misal tekanan darah kan diukurnya dari apa tuh? Itulah. Kalau misal olahraga itu kan TPR-nya kan turun ya, karena yang ada vasodilatasi periferal itu. Oh ya, Itu tekanan darahnya ngaruh nggak? Apa kayak dihitungnya tetap nggak dari periferal itu, dari yang sistemik biasanya doang? periferal ini berarti maksudnya di ujung jari kita atau Iya, di kalau ankle. tekanan darahnya itu kalau olahraga tuh bakal naik atau bakal turun? Sebenarnya tuh kalau misalnya sistem kompensasinya normal, tekanan darahnya bakal selalu 120-an aja. Ya, tapi ada yang dikorbankan. Misalnya nih, vasodilatasi kamu bilang, otomatis kan TPR-nya turun kan. Hmm. TPR-nya turun, kan harusnya tekanan darahnya turun kan. Tapi kan HR-nya naik. Ketika HR naik, cardio output naik, tekanan darah harusnya naik. Jadi kayak saling meniadakan gitu. Oke. Jadi tekanan Jadi darahnya harusnya normal normal aja banget. gitu. Iya, betul. Oke, makasih Mas. Oke, intinya tubuh kita bakal mengkompensasi semuanya supaya normal. Sampai akhirnya dia capek atau rusak, timbullah sebuah penyakit. Oke, nggak ada lagi kan yang mau nggak ada lagi kan yang mau ditanya. Tapi kalau ada ntar, kalau baru kepikiran ntar chat aku aja. Oke, boleh live teman-teman. Aku live dulu ya, mau makan. Iya, makasih Mas. Ya.